Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adikku, sahabat semuanya, santri SMA Nuha di seluruh pelosok Nusantara. Mudah-mudahan kalian ada dalam keadaan sehat gitu ya. Nah, kita saling doa saja meskipun dari kejauhan. Kalian ada di kampung halaman masing-masing dan saya di sini masih di kampung saya sendiri gitu ya, di Kuningan. Mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa nih doa kita semua dalam setiap sujud gitu kan ya. Doakan mudah-mudahan ujian yang Allah berikan saat ini berupa penyakit yang sedang mewabah di seluruh Nusantara bahkan seantero dunia, mudah-mudahan segera ditarik oleh Allah dan dinormalkan kembali keadaannya sehingga kita bisa tatap muka kembali belajar di Nuha ya. Oke, adik-adikku, sahabat sekalian, untuk materi matematika wajib yang sekarang kita akan sama-sama bahas tentang masih fungsi ya. Yang pertama kemarin waktu di kelas kita itu membahas tentang fungsi linear dan fungsi kuadrat terakhir ya. Nah, pada saat ini kita akan bahas sekarang tentang fungsi rasional ya. Oke adik-adik, kita bahas sekarang tentang fungsi rasional ya. Fungsi rasional. Oke. Fungsi rasional. Ini judulnya, kita kasih kotak dulu ya. Kotak dulu. Nah. Oke. Fungsi rasional. Fungsi rasional itu seperti apa gitu kan ya? Nah, fungsi rasional itu tentunya adik-adik tidak asing lagi dengan rasional. Waktu dulu SMP, MTS sudah belajar gitu ya, apa yang namanya fungsi rasional. Nah, rasional itu sendiri seperti apa? Bentuk rasional itu, bilangan rasional itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk A per B gitu ya. Bentuk A per B. Ingat si A itu apa? Biasanya dalam pecahan itu disebut dengan pembilang. Pembilang gitu ya. Oke. Yang ininya pembilang, yang B-nya disebut apa bawahnya? Disebut dengan penyebut gitu. Ya. Itu bilangan rasional. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi rasional. Oke, agar lebih jelas, kita lihat dulu, kenalan dulu apa sih fungsi rasional itu. Nah, kita lihat bentuk umumnya. Bentuk umum fungsi rasional. Gitu ya. Nah, kalau tadi yang ini adalah bilangan rasional berbentuk A per B, yaitu A-nya pembilang, B-nya penyebut. Sekarang kita masukkan ke dalam bentuk fungsi rasional. Fungsi rasional berarti, nah bentuk umumnya seperti apa gitu ya. Oke, bentuk umumnya kita lihat. Bentuk umum dari fungsi rasional namanya fungsi, pasti di sini ada rangnya, y-nya gitu ya biasanya. Si y-nya itu, nah kayak gini misalkan ya. Jadi si y-nya itu sama saja biasanya dalam bentuk apa? Fx gitu ya, si fungsinya. Y sama dengan fx. Nah, dalam bentuk apa? Sama bentuknya A per B, tetapi A-nya dalam bentuk fungsi gitu ya. Nah, si B-nya pun dalam bentuk fungsi. Misalkan kita lambangkan yang atas px, yang bawah qx gitu ya. Tapi dengan catatan nih, si qx-nya itu apa? Si qx-nya itu supaya terdefinisi, qx-nya itu tidak boleh sama dengan 0 gitu. Ya, jadi ingat tuh bentuk umumnya. Bentuk umum dari fungsi rasional adalah apa? Y sama dengan fx sama dengan px per qx, sama-sama dalam bentuk A per B, tetapi A-nya dalam bentuk fungsi, qx-nya pun dalam bentuk fungsi ya. Oke. Nah, kita lihat lebih jauh ya. Nah, bentuknya, tetapi ini akan dibahasnya cuman untuk kelas 10 ini hanya 2 bentuk nih. Sebetulnya kan si fungsi rasional ini ada macam-macam bentuknya ya. Nah, yang akan kita bahas itu si fungsi rasional itu dalam bentuk seperti ini. Si y-nya itu sama dalam bentuk k per ax tambah b, artinya si k-nya itu konstanta gitu ya. Jadi yang k ini adalah konstanta. Jadi langsung konstanta gitu ya. Konstanta. Si ax tambah b-nya berarti fungsi linear ya. Terus yang kedua dalam bentuknya adalah y-nya sama dengan misalkan atasnya fungsi linear nih, misalkan cx tambah d per, misalnya sama ya, qx tambah p dulu ya, berarti px tambah q. Nah, kita akan bahasnya dalam 2 bentuk yang ini.
Jadi meskipun banyak ya fungsi rasional itu ada dalam bentuk fungsi kuadrat per kuadrat, tetapi khusus untuk kelas 10 ini saat ini kita akan bahasnya tentang dua bentuk yang ini. Yang pertama adalah dalam bentuk Y sama dengan K per AX tambah B, yang kedua adalah bentuk apa? Y sama dengan CX tambah D per PX tambah Q gitu ya. Ingat K-nya di sini apa? Konstanta. A-nya koefisien X gitu ya. Ini fungsi linear. Kita udah bahas sebelumnya gitu ya. Kita akan bahas dalam dua bentuk ini, oke? Kita akan bahas dalam dua bentuk ini, ya. Nah, contohnya apa sih? Contohnya yang bentuknya Y sama dengan K per AX tambah B. Ini contohnya kayak gini misalkan ya, bentuknya contohnya. Contohnya itu adalah Y sama dengan misalkan K konstanta ya, misalkan 1 per X min 1 deh. Ini ada catatannya tadi apa? X-nya nggak boleh sama dengan 0. Kenapa nggak boleh 0? Karena penyebutnya 0 berarti itu tidak akan terdefinisi kan? Gitu ya. Jadi X di sini syaratnya apa? Kalau X min 1 tidak boleh 0 berarti X-nya tidak boleh sama dengan 1 ya. Terus contoh yang berikutnya yang ini misalkan CX tambah D. Misalkan di sini CX-nya X aja deh. D-nya kok nggak ada 0 misalkan ya, X tambah 0, tapi nggak biasa dituliskan, misalkan X-nya aja X per misalkan X min 2. Nah ini syaratnya apa sih? Si X-nya tidak boleh sama dengan 2, karena kalau 2 ini pasti 0 kan. Yang ini juga sama nih, kalau ini 1 dimasukin pasti 0 gitu ya. Ini contoh dari bentuk umum fungsi rasional. Oke? Ingat, fungsi rasional sama bentuknya seperti bilangan rasional dalam bentuk apa? Dalam bentuk A per B. Tetapi A-nya dalam bentuk fungsi, G-nya juga, B-nya pun dalam bentuk fungsi. Dengan catatan, si penyebutnya sama, tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Ada banyak macam-macam fungsi rasional, tetapi yang akan kita bahas bareng-bareng itu ada dua bentuk ini. Y sama dengan konstanta per AX tambah B, dan Y sama dengan CX tambah D per PX tambah Q. Contohnya kayak gini gitu ya. Konstantanya misalkan 1 per X min 1, X per X min 2. Oke, paham ya? Paham ya untuk bentuk umumnya? Baiklah adik-adik, kita lanjut yang kedua ya. Materi yang kedua yaitu tentang grafik fungsi rasional. Kita lihat grafiknya seperti apa ya. Oke. Nah, inilah grafik fungsi rasional ya. Yang kedua, kita lihat grafik fungsi rasional. Oke, perhatikan grafik fungsi rasional berikut. Nah, kita bisa lihat nih contohnya ya. Grafik fungsi rasionalnya seperti ini. Ini contohnya misalkan yang bentuknya adalah X per X min 2. Tadi di contoh soal ada yang kedua ya, yaitu X per X min 2 dengan X-nya tidak sama dengan 2. Kita perhatikan ya. Nah, grafik yang terbentuknya ternyata seperti ini. Nih, ada dua bentuk ya grafiknya. Ada yang sebelah kanan pojok atasnya, ada yang sebelah kiri pojok bawahnya gitu ya. Nah, di sini tentunya ada apa nih? Ada sumbu X-nya. Sumbu X ini biasanya disebut dengan domain. Ingat ya, sumbu X ini disebut dengan apa? Domain, daerah asal gitu ya. Nah, Y-nya ini berarti apa? Rank-nya gitu ya. Jadi Y-nya itu kodomain tetapi udah sekaligus apa? Rank-nya. Y sama dengan Fx gitu kan, berarti ini Y-nya. Ini X-nya adalah domain, Y-nya apa? Kodomain udah sekaligus dengan rank-nya gitu ya, karena fungsi kan seperti itu. Oke. Kita lihat misalkan tadi kan di sini adalah X per X min 2 kan. Nah, kalau misalkan X-nya 1 nih, contoh ya, misalkan ini 1. X-nya 1 per 1 kurangi 2 berapa? Minus 1 kan. 1 dibagi minus 1, jawabannya minus 1. Berarti kalau X-nya 1 di sini Y-nya berapa? Minus 1 dan seluruhnya ya. Oke, kita lihat di sini ada domainnya. Domainnya itu apa sih ya? Yang ini X-nya gitu ya. Oke, di grafik itu yang pertama ada domainnya. Domain F-nya itu seperti apa ya? Oke, domain F-nya itu kita perhatikan, lihat ya, domain F-nya itu adalah semua X di sini kan. Dari yang ke kiri nilai X-nya semakin kecil, berarti ini dari X-nya tak hingga gitu kan. Negatif tak hingga sampai di sini X-nya pun tak hingga, positif tak hingga gitu ya. Jadi semua bilangan X yang ada di sini negatif tak hingga sampai tak hingga. Tetapi di sini apa? Nah, di sini tidak menyentuh angka 2 gitu. Karena di sini ada syarat X-nya tidak sama dengan 2. Jadi X-nya banyak. Dari sini X-nya kan dari mulai negatif tak hingga set 1, tetapi pas 2 dia tidak ada pasangannya. Artinya X-nya itu nggak boleh 2 gitu.
ya. Tetapi kalau 3, 4, 5 dan seterusnya itu ada pasangannya. 3 misalkan dengan 3 lagi, 4 dengan 2 gitu ya, 5 dengan sekitar 1 komaan gitu ya, dan seterusnya. Berarti di sini kita lihat domain F-nya. Domain F-nya itu kalau dari kiri itu X-nya dari negatif hingga, terus dari sampai ke kanan X-nya itu apa? Positif hingga, tetapi ada syarat di sana bahwa si X-nya itu tidak boleh sama dengan 2 gitu. X-nya itu tidak boleh sama dengan 2. Maka bisa dikatakan si domain F-nya ini adalah apa? Domain Fx-nya ini. Nah, jadi kita bisa sebutkan domain F-nya itu apa? Nah, X dengan X-nya itu tidak sama dengan 2, tetapi X-nya semua anggota bilangan real gitu ya. Nah, itu domainnya. Kenapa? Karena di sini semuanya X-nya ada, bisa ya. Tuh, ini X-nya dari negatif hingga, karena kan ini ada tanda panah, berarti keseluruhannya ke sana semua ya. Ini pun sama, ke sini positif hingga, tetapi kecuali X-nya tidak boleh sama dengan 2. Maka domain F-nya, daerah asalnya itu seluruh anggota bilangan real yang ada di X, kecuali X-nya 2 itu nggak boleh ya. Maka boleh dituliskan X-nya dengan X tidak sama dengan 2, X-nya anggota bilangan real. Oke, paham? Itu yang pertama tentang domain. Kita lihat rank-nya, Y-nya gitu ya. Kalau domain F itu berarti X-nya. Nah, yang berikutnya adalah kita perhatikan adalah ini yang pertama ya. Yang berikutnya adalah kita perhatikan rank-nya, rank F gitu ya. Rank F itu berarti Y-nya. Nah, kalau tadi X-nya, sekarang kita lihat Y-nya. Perhatikan lagi grafiknya. Tadi kalau X per X min 2, ini Y-nya ke atas positif hingga gitu. Jadi Y-nya teh semua gitu, hingga ke atas ya. Nah, ke bawah pun sama, sampai negatif hingga, tetapi ada pengecualian. Ini Y-nya nggak boleh berapa nih di sini? Y-nya nggak boleh 1 gitu. Ya, perhatikan tuh. Apakah di sini Y-nya memotong 1? Enggak kan? Jadi Y-nya boleh berapapun ke atas terus gitu ya, ke atas terus sampai hingga. Berarti Y ke atas, Y ke atasnya positif hingga. Y ke bawahnya apa? Negatif hingga nih. Ke bawah kan semuanya boleh negatif hingga, tetapi Y-nya ini pun tidak boleh sama dengan 1. Dari mana kelihatan? Di sini nih kelihatan. Y-nya tidak boleh 1 tuh. Y-nya satunya nggak ada pasangannya ya. Nah, berarti ini rank F-nya itu, nah, ini boleh dituliskan bahwa Y dengan Y-nya itu tidak boleh berapa? Tidak boleh 1. Y-nya boleh semuanya, anggota bilangan real gitu ya. Tuh gitu. Jadi kita bisa melihat domain F itu adalah X-nya dan ring F itu adalah Y-nya dari grafik itu sendiri. Oke, paham ya? Nah, berikutnya di grafik ini ada apa? Ada asimtot. Perhatikan di sini ada asimtot. Nah, ada asimtot datar, ada asimtot tegak. Apa itu asimtot? Perhatikan ya asimtotnya di sini. Lihat asimtot datarnya itu adalah Y sama dengan 1 karena dia ada di sumbu Y kan, berarti Y-nya sama dengan 1. Ini garis Y sama dengan 1. Terus yang ini asimtot tegaknya X sama dengan gitu. Ya, X sama dengan berapa? 2 karena si 2-nya ada di sini. Nah, si asimtot ini adalah apa? Suatu garis yang tidak berpotongan dengan apa? Dengan grafik fungsi rasional gitu. Ya, tidak berpotongan. Dia hanya mendekati saja tetapi tidak memotong gitu. Tidak menyentuh, hanya mendekati saja. Jadi sampai kapanpun ini, sampai misalkan ke bawah terus, saya tidak akan pernah menyentuh angka 2, garis 2 ini gitu. Kalaupun yang datar ke bawah terus ke kanan, saya tidak akan menyentuh atau memotong garis Y sama dengan 1 gitu. Ya, itu dinamakan dengan asimtot. Asimtotnya sebetulnya sih ada 3 gitu kan ya. Ada asimtot datar, ada asimtot tegak, ada satu lagi asimtot miring. Tetapi untuk kelas 10 ini dibatasi, akan kita bahasnya tentang apa? Asimtot datar dan asimtot tegak ya. Oke, kita akan bahas yang ketiga di sini ada apa? Ada asimtot ya. Asimtot itu apa tadi? Asimtot itu adalah garis yang tidak
tidak dipotong atau tidak disentuh oleh fungsi rasionalnya itu, gitu ya. Garis jadi yang tidak dipotong oleh grafik tersebut, gitu. Itu namanya asimtot ya. Ada 3 asimtotnya, ada yang datar, ada asimtot datar, ada asimtot tegak, ada asimtot miring, gitu ya. Tetapi yang akan kita bahas apa? Yang akan kita bahas adalah asimtot datar dan asimtot tegak. Oke, kita lihat sekali lagi yang di atas asimtot datarnya mana? Berarti ini yang mendatar, gitu ya. Garis yang mendatar ke sini berarti asimtot datarnya yang berapa? Asimtot datarnya itu adalah Y sama dengan 1, karena ini si titik ini ada angka satunya ada di apa? Ada di sumbu Y. Berarti ini Y sama dengan 1, gitu ya. Y-nya sama dengan 1. Oke, asimtot tegaknya, tegak berarti yang ini kan. Nah, ini X-nya sama dengan berapa? 2, gitu ya. Oke, X-nya sama dengan 2. Datar itu Y sama dengan, tegak itu X sama dengan 2. Nah, untuk lebih jelasnya kita nanti akan bahas secara khusus tentang asimtot ya. Oke, paham sampai sini? Dari grafik fungsi rasional ada domain, ada range, dan ada asimtotnya ya. Baiklah adik-adik, sahabatku semuanya, kita lanjut ya. Untuk berikutnya adalah tentang apa? Kita akan perdalam lagi tentang asimtot tadi ya. Nah, seperti yang disebutkan bahwa yang akan kita bahas adalah tentang asimtot tegak dan asimtot datar, gitu ya. Nah, perhatikan di sini kita lihat, coba lihat grafik sekali lagi nih, ada grafik Y-nya sama dengan apa? Fx-nya adalah 3/2x min 6, berarti ini dalam bentuk konstanta ya. Dengan X-nya tidak sama dengan 3, berarti di sini ada ketahuan tuh, X-nya tidak sama dengan 3, berarti si grafik yang ini tidak akan memotong, jangankan memotong, menyentuh pun tidak akan X sama dengan 3 gitu ya di sini. Maka ini disebut dengan apa? Ini asimtot tegaknya gitu ya. Berarti yang di sini disebut dengan apa? Asimtot tegaknya. Ini adalah asimtot tegak gitu ya. Asimtot tegaknya itu adalah X sama dengan berapa? X sama dengan 3 ya. Nah, perhatikan kalau di sini. Di sini adalah grafik fungsinya adalah 2x min 1 per x tambah 2 gitu kan. Nah, di sini X-nya tidak sama dengan min 2. X-nya tidak sama dengan min 2. Perhatikan di sini. Nah, garis yang ini saya tarik garis ke sini. Ini adalah X sama dengan berapa? Min 2. Ya. Karena ini adalah min 2-nya. Berarti ini adalah asimtot tegaknya. Gitu ya. Jadi yang ini adalah apa? Asimtot tegaknya. Gitu ya. Asimtot apa? Asimtot tegaknya. Nah, di sini asimtot tegaknya X sama dengan berapa? Min 2 gitu ya. Oke, kalau kalian perhatikan, coba asimtot tegak di sini X sama dengan 3, di sini X sama dengan min 2, berarti itu apa? Syarat dari si penyebutnya itu. Maka untuk menentukan si asimtot tegaknya itu kita tinggal apa? Tinggal si syaratnya yang si penyebutnya itu harus sama dengan 0 gitu ya. Kenapa ini dapat X sama dengan 3 gitu. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ya, si 2x min 6 sama dengan 0 gitu kan. Kalau sama dengan 0 kan tidak terdefinisi gitu ya. Berarti asimtot tegaknya itu adalah nilai pembuat 0 penyebut fungsi rasional gitu ya. Ingat, asimtot tegaknya itu sama dengan apa? Nilai pembuat 0 penyebut fungsi rasional. Nilai pembuat 0-nya gitu ya. Ingat sekali lagi, asimtot tegak itu apa? Nilai pembuat 0 penyebut fungsi rasional. Maka bisa ditulis di sini asimtot tegaknya adalah seperti ini. Ya, asimtot tegaknya adalah di sini pembuat 0-nya, nilai pembuat 0 penyebut fungsi rasional. Berarti penyebutnya apa nih? 2x min 6 sama dengan 0 gitu kan. Berarti di sini 2x sama dengan berapa? 6. Maka x sama dengan 6 dibagi 3. Berapa 6 dibagi 3? 6 dibagi berapa nih? 2. Maaf ya. 6 dibagi 2 berapa? 6 bagi 2 itu sama dengan 3 gitu. Ya, maka di sini asimtot tegaknya adalah X sama dengan 3. Coba perhatikan yang ini. Sama ya. Asimtot tegaknya di sini kan X tambah 2. Ingat asimtot tegak tadi apa? Nilai pembuat 0 fungsi rasional. Nilai pembuat 0 fungsi rasional berarti di sini X tambah 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan, ini positif 2 kan, pindah ke sini jadi apa? Negatif 2. Maka ini disebut dengan asimtot tegak. Oke, paham? Itu asimtot tegak. Nah, berikutnya adalah asimtot datar gitu ya. Kita perhatikan grafik yang pertama, itu asimtot datarnya mana? Mana asimtot? Asimtot itu tadi apa? Garis lurus yang tidak didekati gitu. Bukan. Yang
tidak dipotong atau tidak menyentuh gitu. Di sini lihat fungsi grafiknya ke sini gitu ya, yang ini ke sini, berarti yang tidak disentuh atau tidak dipotongnya apa? Sumbu X. Artinya di sini sumbu X-nya sama dengan berapa? Y-nya sama dengan 0. Berarti ini asimtotnya adalah sumbu X. Ini asimtot datarnya gitu ya. Ini adalah asimtot datar. Nah, asimtot datarnya berapa? Y sama dengan 0. Kan tadi ingat, kalau asimtot tegak X sama dengan asimtot datar itu Y sama dengan 0. Perhatikan, kalau ini bentuknya konstanta, Y-nya sama dengan 0, asimtot datarnya. Tetapi berbeda dengan yang kedua. Kalau di sininya adalah fungsi rasionalnya adalah dalam bentuk fungsi linear gitu ya, persamaan linear. Nah, perhatikan di sini asimtot datarnya berapa di sini? Ternyata di sini asimtot datarnya berapa? 2. Kalau tadi di sini asimtot datarnya berapa? Sumbu X. Artinya sumbu X itu apa? Y-nya sama dengan 0. Tetapi kalau di sini asimtot datarnya Y sama dengan berapa di sini? Y sama dengan 2 gitu ya. Ini asimtot datarnya nih. Ini asimtot datarnya ya, asimtot datar. Berarti Y sama dengan berapa? 2. Nah, kita lihat diperoleh dari mana Y sama dengan 2 gitu ya. Kalau di grafik udah kelihatan, oh ada ini Y-nya sama dengan 2. Tetapi kalau misalkan tidak ada grafiknya, di sini kita lihat. Kalau tadi si fungsi ini adalah apa nih? Fungsi yang atas 0 gitu. Ya, di sini 2. Kita lihat bentuknya. Nah, si asimtot datar ini bisa dicari dari apa nih? Dari bentuk umumnya. Kalau bentuk umumnya adalah konstanta gitu ya. Ini kan bentuk umumnya adalah konstanta, ini bentuk umumnya adalah konstanta per AX tambah B gitu ya. Ini yang pertama, yang kemarin ini yang pertama. Tetapi kalau yang ini bentuk umumnya adalah Y sama dengan apa? AX tambah B CX ya, CX tambah D per PX tambah Q gitu kan. Nah, ini konstanta atasnya. Maka asimtot datarnya bisa dilihat dari bentuknya. Kalau dia bentuknya K per AX tambah B, maka asimtot datarnya adalah Y sama dengan 0 ya. Sudah dipastikan asimtot datarnya adalah Y sama dengan 0 gitu ya. Ingat, kalau bentuknya konstanta berarti asimtot datarnya apa? Y sama dengan 0. Tetapi kalau bentuknya linear CX tambah D PX tambah Q, maka asimtot datarnya, si asimtot datarnya adalah Y sama dengan, perhatikan koefisien yang ada di atas dan yang ada di bawah, yaitu apa? C per Q gitu ya. C-nya berapa di sini? 2. Q-nya berapa? 1 gitu ya. Kalau kita bisa lihat C-nya 2, Q-nya 1, maka asimtot datarnya berapa? Maka asimtot datarnya berapa? Di sini C-nya 2 ya. C-nya 2, Q-nya 1, maka asimtot datarnya berapa? Nah, saya coba. Oke. Asimtot datarnya berapa di sini? 2 bagi 1. Jawabannya berapa? 2. Maka dapat tadi asimtot datarnya Y sama dengan 2. Oke, sekali lagi diulangi ya. Asimtot tegak itu dilihat dari X, yaitu nilai pembuat 0 penyebutnya. Jadi penyebutnya ya, itu asimtot tegak. Lihat penyebutnya aja. Kalau di sini 2x min 6 berarti 2x min 6 sama dengan 0, 2x sama dengan 6, x sama dengan 6 per 2 sama dengan berapa? 3. Berarti asimtot tegaknya itu adalah x sama dengan 3. Nah, kalau yang ini sama nih, x tambah 2 berarti x tambah 2 sama dengan 0, x sama dengan min 2. Ya, itu asimtot tegak. Ingat, asimtot tegak apa? Nilai pembuat 0 penyebut fungsi rasional. Nah, tetapi kalau asimtot datar, lihat fungsi bentuk umumnya dari fungsi rasional itu. Kalau dia konstanta per linear, berarti kalau di atasnya konstanta udah dipastikan bahwa asimtot datarnya adalah Y sama dengan 0. Tetapi kalau yang ini Y sama dengan apa? CX tambah apa di sini? Tambah D per PX tambah Q. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka asimtot datarnya adalah koefisien atau bilangan yang ada di depan X yang atas dan bilangan yang ada di depan X yang bawah. Jadi C per P. Di sini C-nya berapa? 2 kan? Di sini P-nya berapa? 1. Karena di depan X-nya nggak ada angka ya, berarti ini kali 1. Berarti jawabannya berapa? 2 per 1, jawabannya sama dengan 2. Maka asimtot datarnya adalah Y sama dengan 2. Oke, paham?
Ya, ingat-ingat asimtot tegak X sama dengan asimtot datar Y sama dengan. Lihat ya. Oke, paham ya. Nah, sip. Oke, sip ya, sip. Nah, untuk lebih memahami kita lihat contoh berikutnya tentang asimtot tegak, asimtot datar ya. Misalkan gini contohnya ya. Asimtot datar, asimtot tegak. Misalkan gini. Diketahui misalkan contohnya misalkan gini, diketahui fungsinya adalah fx sama dengan misalkan min 3x per x min 5 ya. Yang ditanyakannya gini, misalkan titik potong asimtot, asimtot datar dan asimtot tegak fungsi fx adalah, ya, tanyakan misalkan titik potong asimtot datar dan tegak fx adalah gimana gitu ya. Ini kita lihat contohnya. Oke, kita jawab. Nah, ingat tadi asimtot datar, asimtot tegak itu apa? Nah, asimtot datar itu y sama dengan, asimtot tegak itu x sama dengan ya. Berarti kita lihat asimtot tegak, nah itu adalah x sama dengan gitu ya. Tadi asimtot tegak itu didapat jika apa? Didapat sama dengan apa? Nilai, ingat nilai pembuat apa? Nilai pembuat 0 fungsi penyebut rasional gitu ya. Nilai pembuat 0 dari mana? Dari penyebutnya. Penyebut fungsi rasional. Oke. Ingat sekali lagi, asimtot tegak itu apa? X sama dengan apa itu? Nilai pembuat 0 fungsi rasional gitu ya. Oke, kita lihat nilai pembuat 0 penyebut fungsi rasionalnya berapa? Di sini penyebutnya berapa? X min 5. Berarti di sini X min 5 sama dengan 0 penyebutnya ya. Berarti X sama dengan 5. Ini adalah apa? Ini adalah asimtot tegaknya. Paham? Ya. Oke, berikutnya asimtot datar. Ingat tadi kalau asimtot tegak X-nya, asimtot datar apanya? Y sama dengan. Ini didapat dari mana? Dari bentuknya, harus diingat. Kan bentuknya ada yang Y sama dengan K per AX tambah B gitu ya. Maka jangan lupa ini asimtot datarnya Y sama dengan udah pasti 0 gitu ya. Nah, yang kedua, jika Y sama dengan CX tambah D per PX tambah Q, maka asimtot datarnya Y sama dengan C per P gitu ya. Nah, ini jangan dilupakan. Oke. Asimtot datar itu Y sama dengan, asimtot tegak itu adalah X sama dengan. Oke. Nah, kita lihat tadi fungsinya adalah fx sama dengan apa? Fx sama dengan min 3x per x min 5. Oh, berarti ini bentuknya yang ini kan CX tambah D, PX tambah Q dengan C-nya berapa? C-nya min 3, Q-nya berapa? P-nya berapa? P-nya adalah 1 karena di sini X di depan X-nya nggak ada angka ya. Berarti di sini angka 1. Maka didapatlah asimtot datarnya Y sama dengan C per P gitu ya. C per P berarti min 3 per 1. Berapa min 3 per 1? Jawabannya adalah min 3. Nah, sudah gitu kan gampang. Tadi yang ditanyain apa? Titik potong asimtot datar dan tegak. Berarti, jadi boleh saya tuliskan di sini ya. Jadi titik potongnya adalah asimtot tegaknya X 5, asimtot datarnya berapa? Negatif 3. Jadi titik potongnya ada di titik 5, negatif 3. Oke, paham ya? Paham? Sip. Nah, untuk selanjutnya supaya kalian lebih memahami, maka coba kalian kerjakan ya uji kompetensi 3. Oke, sekali lagi ya, kerjakan coba uji kompetensi 3 ya.
Jadi tugas kalian adalah sekarang kerjakan uji kompetensi 3. Coba bisa dilihat ya, dibuka bukunya. Uji kompetensi 3. Uji kompetensi 3. Kompetensi 3 bagian A aja ya. Bagian A. Oke, uji kompetensi bagian A. Nah, nomor berapa aja? Coba deh kalian nomor 2, nomor 2, 5, 7, 8, dan 9 ya. Ya. Oke, nomor 2, 5, 7, 8, dan 9. Coba sekarang kerjakan ya. Yang ini dulu. Ini sudah saya jelaskan tadi tentang domainnya, tentang asimptotnya, ranknya, dan segalanya. Oke, sip. Sekian, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tugasnya ditunggu sekarang ya. Oke, sekarang ditunggu di grup ini langsung ya, di WA kan. Oke, nomor 2, 5, 7, 8, 9 yang duluan jawab dan yang jawabnya benar itu dapat nilai bonus dari saya ya. Sekian, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.